Hai. Welcome back to Great Movie Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Reborn yang rilis pada tahun 2016. Film ini sendiri bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran legendaris bernama Toshiro yang memutuskan untuk pensiun dan beralih profesi menjadi penjaga minimarket. Namun karena suatu hal, kehidupannya yang damai pun harus berakhir. Dan seperti biasa, sebelum kita cus ke alurnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pasukan taktis yang tengah melakukan misi penyelamatan, di mana para pasukan NPC tersebut ditugaskan untuk meringkus seorang pembunuh bayaran paling berbahaya yang dipanggil The Ghost. Tapi tiba-tiba ada sosok orang misterius yang secara diam-diam membantai satu persatu pasukan NPC tersebut. Scene beralih pada seorang anak gadis bermantel bernama Sachi yang tengah berjalan santuy di bawah gerimis. Di tengah perjalanan, secara tak sengaja ia menemukan seekor pus yang tewas karena ditabrak mobil. Karena tak tega, Sachi pun membawa si pus ke sebuah pantai untuk dikuburkan. Dan selepas itu, Sachi pun pergi ke sebuah minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro. Sachi sendiri sudah tak memiliki orang tua, dan selama ini Toshiro lah yang merawat Sachi. Hampir tiap malam mereka selalu bersenang-senang dan makan di kedai Pak Mori. Di tengah malam tiba-tiba saja Toshiro teringat akan masa lalunya, di saat ia menjadi salah satu anggota dari The Ghost. Dan Toshiro dulunya merupakan salah satu anggota pasukan khusus yang dikenal dengan kepiawaiannya di dalam berperang. Guna menenangkan pikirannya, ia pun meminum obat antidepresi. Lalu kemudian pergi ke minimarket tempat ia bekerja. Namun di sini Toshiro masih saja terbayang akan masa lalunya. Dan hal itu pun membuat salah satu customer terkejut akan tingkahnya. Toshiro pun mencoba berkonsultasi kepada psikiater mengenai keluhan yang dirasakannya belakangan ini. Toshiro pun kemudian bercerita bahwa dia bermimpi membunuh banyak orang. Namun saat dirinya terbangun, ternyata dia masih bisa mencium bau darahnya. Di suatu hari saat Toshiro sedang bekerja, tiba-tiba ada seorang NPC datang yang kemudian langsung menodongkan pisau sembari meminta sejumlah cuan padanya. Karena tak ingin ada keributan dan berhubung sudah tobat, Toshiro pun memberikan mereka cuan, lalu dia pun menggantikannya dengan cuan pribadinya. Good job! Scene pun berpindah pada Toshiro dan Sachi yang tengah mengunjungi soibnya bernama Ken yang saat ini berada di rumah sakit. Ken sendiri merupakan sahabat dari Toshiro. Dia terluka akibat menolong Toshiro saat mereka masih menjadi pasukan khusus atau anggota The Ghost. Ken-chan, bye-bye! Saat perjalanan pulang dari rumah sakit, Toshiro merasa kalau ada seseorang yang lagi membuntuti mereka. Merasa kalau ini situasi yang berbahaya, Toshiro pun menyuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Dan benar saja, saat ia sedang mencari orang yang mengikutinya, tiba-tiba ada seorang wanita yang hendak menyerang Toshiro dari belakang. Tetapi jelas tak semudah itu berguso. Tidak berhenti di situ, ternyata masih ada seseorang yang berusaha menembaknya.
Tetapi lagi-lagi Toshiro dengan mudah menghabisi si NPC tersebut. Selanjutnya kita pun diperlihatkan dengan dua orang NPC bernama Phantom dan anak buahnya yang tengah membuat rencana untuk menangkap Toshiro. Phantom merupakan seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro. Ternyata dulunya Toshiro merupakan anggota paling handal dan terkuat yang berada dalam kepemimpinan Phantom. Kembali ke Toshiro, kali ini dia dihadang oleh beberapa NPC. Tetapi dengan jelas, mereka salah pilih lawan. Dengan tenang, Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Setelah sampai di toko, ada 3 orang NPC yang menyamar menjadi petugas kesehatan. Tujuan kedatangan mereka tak lain dan tak bukan untuk membunuh Toshiro. Tetapi tak ada satu orang pun yang sanggup membunuhnya. Dan kalau John Wick pakai pensil, Toshiro Kun pakai sumpit dong. Toshiro nih bos. Saat ingin makan dengan sumpit yang ia gunakan untuk menghabisi para NPC tadi, datanglah 2 orang pria bernama Orson dan Hikaru. Di sini mereka datang bukan untuk membunuh Toshiro, melainkan menawarkan bantuan kepada Toshiro. Dan ternyata mereka diminta oleh Ken untuk membantu Toshiro melawan para pembunuh bayaran yang mengincarnya. Selepas itu Toshiro pun pergi untuk menelpon Sachi. Tetapi tiba-tiba seorang wanita datang menghampirinya dan seketika langsung menyerang Toshiro. Jelas itu tindakan percuma dan tidak berguna. Akibatnya, si wanita itu pun mati di tangan Toshiro. Kemudian, Toshiro pun melanjutkan obrolannya dengan Sachi. Di sini, Toshiro menyuruh Sachi agar tetap bersama Mori, sebab dia untuk sementara waktu tak bisa pulang. Sementara itu, Orson dan Hikaru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro. Di lain tempat, terlihat Phantom dan anak buahnya tengah memikirkan cara untuk menangkap Toshiro. Lalu mereka mendapat pesan dari seseorang yang bernama Abyss Walker. Dia mengatakan bahwa Toshiro merupakan targetnya dan mereka jangan berani menyentuhnya. Abyss Walker merupakan sahabat lama Toshiro yang mempunyai kehebatan yang bisa dibilang setara dengan Toshiro. Mereka berdua merupakan pasukan terkuat Phantom. Tapi saat ini, mereka tengah bermusuhan karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Kembali ke Toshiro yang tengah mengunjungi Ken di rumah sakit. Namun ketika Toshiro hendak pulang, Ken menawarkan diri untuk ikut bertarung dengannya. Namun dengan keadaan dia yang masih cedera, Toshiro pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah sakit. Kemudian Toshiro mendatangi Orson dan Hikaru untuk mengambil beberapa senjata yang ia butuhkan. Di lain hari, saat Sachi keluar dari rumah, ia didatangi oleh anak buah Phantom dan langsung dibawa ke sebuah tempat. Tak berselang lama, Mori pun memberitahu Toshiro bahwasanya Sachi telah hilang. Dia sudah kehilangan Sachi. Namun di sini Toshiro dengan santainya menjawab bahwa saat ini Sachi sedang ada bersamanya. Mendengar itu, Orson dan Hikaru yang berada di sana menjadi bingung dong, karena mereka sama sekali tidak melihat Sachi. Keesokan harinya, mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Orson dan Hikaru akan menyusup lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom yang tengah berjaga. Saat mendengar jumlah anak buah Phantom yang terdiri dari ratusan pasukan taktis, Orson dan Hikaru pun seketika kena mental. Seketika, Toshiro pun langsung mengatakan kalau adrenalin berlebihan akan membuatmu takut
Jadi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Syukurnya quotes itu berhasil membuat mereka kembali percaya diri. Mereka pun mulai beraksi dengan menghabisi satu demi satu antek-antek Phantom. Untuk memancing para taktis Phantom, Toshiro pun menembakkan pistolnya agar perhatian mereka tertuju padanya. Tak berselang lama, para pasukan taktis pun berdatangan. Tetapi dengan tenang Toshiro berhasil menghabisi mereka semua. Sementara itu, Hikaru dan Orson menembaki para pasukan taktis tersebut dengan akurasi yang sangat akurat parah. Di tengah pertempuran, nampak Abyss Walker turut ikut campur menghabisi antek-antek Phantom. Akan tetapi, tujuan aslinya ialah hanya untuk mencari Toshiro dan menghabisinya. Sementara itu, Hikaru yang sudah berpencar dengan Orson, ia malah bertemu dengan si bocah tentara. Dan akhirnya, baku hantam pun terjadi. Walaupun nih bocah cuma sekedar anak kecil, tetapi skill bertarungnya jauh melebihi Hikaru. Hingga akhirnya Hikaru meninggoy di tangan nih bocah tentara. Kembali ke Toshiro, di sini kita diperlihatkan Toshiro yang masih menghadapi para pasukan taktis tanpa ada luka sama sekali di tubuhnya. Ia mampu melawan semua pasukan taktis, bahkan ia juga berhasil menghindari peluru yang tepat mengarah ke tubuhnya. Kini giliran si bocah yang akan berhadapan dengan Toshiro. Namun karena si bocah bukan lawan sepadan untuk Toshiro, jadi ia dengan sangat easy menghabisi si bocah tersebut. Tepat sebelum mati, si bocah mencoba untuk meledakkan bom yang sudah terpasang di tubuhnya. Seketika Toshiro dengan cepat memotong kabel tersebut, sehingga si bocah tak mampu mengaktifkan bomnya. Selepas itu, Toshiro segera menemui Orson dan menyuruhnya untuk masuk terlebih dahulu. Sementara ia akan menghabisi para pasukan taktis yang masih tersisa di luar. Setelah semuanya berhasil dihabisi, Toshiro melihat seorang pasukan taktis yang mengikutinya dari belakang. Namun, Toshiro cuek aja dengan pergi begitu saja. Ternyata itu merupakan Abyss Walker. Lalu Toshiro pun masuk ke markas Phantom bersama Orson. Seketika mereka langsung membantai semua pasukan taktis secara membabi buta. Hingga pada akhirnya Toshiro pun berhasil menemukan Sachi. Akan tetapi Toshiro harus meninggalkan Sachi karena dia harus mencari Phantom dan menyelesaikan permasalahan ini. Toshiro pun menyuruh Orson untuk melindungi Sachi dan membawanya ke markas mereka. Kemudian Toshiro pun kembali melanjutkan pertarungannya dengan semua pengalaman, teknik dan skill bertarung yang ia miliki membuat Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Setelah semua pasukan taktis dihabisi, kini akhirnya Toshiro berhadapan dengan Abyss Walker. Terlihat mereka berdua yang saling beradu kecepatan dan sangat waspada di dalam menyerang. Selepas
Selepas pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Toshiro mampu mengalahkan Abyss Walker dengan serangan mematikannya. Guna mendapat kabar terbaru Sachi, Toshiro pun menghubunginya dan bertanya tentang keadaannya. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba Phantom sudah berada tepat di depan Toshiro dan mengatakan bahwa semua ini cuma jebakan untuk membawa Toshiro ke markasnya dan berhadapan langsung dengannya. Toshiro pun bersiap untuk melawannya. Namun di sini Phantom merasa tak mampu untuk menghabisi Toshiro. Akhirnya ia pun memakai kemampuan hipnotisnya untuk menghabisi Toshiro. Saat Toshiro mulai terdiam, Phantom pun mulai mendekatkan pisaunya ke Toshiro. Tapi tiba-tiba, selepas mengalahkan Phantom, Toshiro yang dalam kondisi terluka akhirnya terjatuh tak sadarkan diri. Di akhir film, kini Sachi bersama Orson berada di pantai, mengenang hari-hari saat bersama Toshiro yang selalu melindunginya. Meski kini sudah tak bersama dengan Toshiro, namun semua kenangan dengannya akan selalu ada di hati Sachi. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.